Selamat pagi Bu Melisa. Selamat pagi Ibu Aan. Bagaimana ini Bu Melisa? Kabar saya baik Bu. Puji Tuhan, Ibu Aan sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya juga kabar baik Bu Mel. Eh, Sebelum melakukan coaching nih sebagai awal, saya akan menyampaikan tentang kita hari ini. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada saat coaching dan juga bagaimana merespon atau menanggapi pernyataan dari coaching. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Mel, kita masuk pada pertanyaan ya Bu Mel. Eh, Baik. apa nih yang ingin Bu Melisa kembangkan dalam coaching saat ini? Bisa memberdayakan coach Bu. Memberdayakan coach ini maksudnya adalah tidak terpancing untuk memberikan apa namanya saran itu. Jadi menolong coach Hmm. apa sih lebih membantu coachingnya untuk membuat rencana aksi yang lebih spesifik. Nah itu Bu gitu. Oh iya, Jadi oh nggak iya. mesti harus Tapi kalau presence yang kehadiran penuh atau yang mendengar secara aktif atau itu jadi itu bisa juga dengan memberdayakan koci atau yang pertanyaan berbobot juga. oke Bu Melisa, pada coaching kali ini bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya Bu, mungkin hal yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana memberdayakan koci Bu. Bagaimana penilaian Bu Melisa sendiri terhadap kemampuan memberdayakan coaching ini? Iya Ibu, nah terkadang Bu ketika kita melakukan coaching tanpa kita sadari, coach kita akan menanyakan saran atau mungkin pengalaman-pengalaman. Dah terkadang kita terpancing. Terkadang saya sendiri masih terpancing untuk mau memberikan suatu asumsi terhadap koci saya, padahal seharusnya tidak. Jadi di saat ini saya ingin lebih sungguh-sungguh memberdayakan koci, terutama membantu dia dalam merancang atau merencanakan suatu aksi secara lebih spesifik, Ibu. Oke, sangat bagus harapannya Bu Melisa. Terakhir ya Bu Melisa, eh, bagaimana dengan indikator yang diinginkan oleh Bu Melisa dalam proses coaching hari ini? Jadi indikator keberhasilan memberdayakan coachingnya itu seperti apa Bu Melisa? Iya, jadi saya ketika saya menanggapi koci saya bukan memberikan asumsi-asumsi atau bahkan saran atau mungkin juga pengalaman saya, tapi lebih mendorong koci saya untuk menggali ide-idenya sendiri dalam merencanakan aksi atau merencanakan yang akan koci saya lakukan. Itu Bu. Itu indikator keberhasilan saya tidak terpancing, melainkan tetap mendorong koci untuk menggali ide-idenya sendiri. Baik, Bu Melisa. Demikian dulu ya, Bu Melisa, pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu Melisa melakukan coachingnya terhadap Koci. Terima kasih buat kesempatannya. Baik, Ibu Aan, terima kasih sudah membantu saya untuk mengamati di bagian ini. Saya akan memulai coaching saya dengan Ibu Yudit. Halo Ibu Yudit, Halo Bu Mel, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Apakah Ibu sehat? sehat-sehat Alhamdulillah. Iya. Ibu, saya mendengar Ibu kemarin mencari saya untuk membicarakan suatu hal dan mungkin bisa kita bicarakan di hari ini Ibu. Apa nih Bu yang bisa saya Ya, bantu ya? iya Bu Mel, kemarin saya mencari Ibu. Saya sebenarnya cuma butuh teman buat diajak sharing ya. Yang pertama itu saya kesulitan dengan sejawat sebenarnya ya. Kan sejawat itu pada saat saya lagi masuk jam pelajaran saya, siswa itu ada yang curhat bahwa ternyata gurunya ada yang memberikan sanksi sebagai konsekuensi katanya sih kepada anak-anak dengan suatu mm, hukuman fisik. Jadi kalimat dari anak seperti ini sih Bu. Kemarin Bu
Bapak itu mengatakan kalau misalkan kita tidak menyelesaikan tugasnya, anak-anak tinggal pilih mau tangan kanan atau tangan kiri gitu loh. Jadi si bapaknya itu akan seperti maaf ya Bu ya kayak ngejitak kepala anak-anak gitu pada saat anak-anak tidak melakukan pekerjaan tugas mereka. Saya sebenarnya ingin sedikit ingin curhat sih pengen tahu gimana ya cara terbaik untuk saya mengingatkan guru tersebut supaya kalaupun anak tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa tidak ada yang lain. Sebenarnya itu saya mencari Ibu Melisa kemarin itu tujuannya mau membicarakan hal tersebut. Oh, baik Bu, jadi tujuan pembicaraan kita hari ini karena Ibu merasa kesulitan untuk berbicara dengan rekan sejawat yang terkadang mau memberikan hukuman kepada murid-murid Ibu ya. Seperti itukah Bu? Iya betul, betul betul Iya. Bu Mel. Kalau menurut Ibu sendiri seharusnya bagaimana ya Bu? Ketika ada murid-murid yang tidak mengerjakan tugasnya. Kalau kita kan di awal pembelajaran ada kesepakatan kelas ya, dan kesepakatan kelas itu dibuatnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Saya harapannya mungkin konsekuensinya dengan cara lain yang disepakati antara guru mapel tersebut dengan anak-anak kelas tersebut, ya jadi menghindari hukuman fisik tersebut. Itu sih yang saya harapkan. Iya Bu. Kalau menurut Ibu sendiri, kenapa ya rekan Ibu ini melakukan hal demikian Bu? Itu yang saya belum tahu, Bu Mel. Saya belum bertemu dengan guru mapel tersebut. Cuman saya sudah mengobrol dengan kurikulum, menyatakan kejadian hal tersebut karena apalagi udah kurikulum merdeka ya sekolah kami itu berarti kan harusnya guru-gurunya juga sudah memahami apa namanya zaman sekarang itu sudah tidak bisa lagi menggunakan hukuman fisik seperti itu. Namun pihak kurikulum pun belum bisa memberitahukan kepada saya alasan yang tepat mengapa bapak tersebut berperilaku seperti itu. Karena ini adalah kali pertama katanya mendengar guru tersebut melakukan hukuman fisik kepada anak-anak. Saya berpikir apakah sedang ada masalah atau di keluarganya gitu loh. Jadi terbawa ke sekolah pada saat anak-anak melakukan kesalahan dengan tidak mengerjakan tugas mereka. Itu mungkin Bu Mel. Iya, jadi Ibu sudah membicarakan hal ini kepada bagian kurikulum dan bagian kurikulum sendiri belum mengetahui kenapa ya hal ini bisa terjadi oleh rekan sejawat Ibu tersebut ya. Nah, kira-kira Betul Ibu, betul Bu Mel. iya, kira-kira Ibu apa ini yang akan Ibu lakukan nih? Mengingat bahwa ini mungkin baru pertama kali itu terjadi pada rekan sejawat Ibu hasil dari pembicaraan dengan dengan kurikulum. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Saya mungkin akan pertama menghubungi guru wali kelas ya dari anak-anak tersebut. Jadi saya minta bantuan dari teman dari wali kelas, dari mungkin guru yang dekat dengan guru yang melakukan hukum fisik tersebut, dan yang pasti saya juga minta dukungan kurikulum karena kalau kurikulum kan sepertinya lebih tepat ya untuk menegur guru tersebut dan menanyakan alasan mengapa beliau menggunakan konsekuensi hukuman fisik sebagai hukuman bagi anak-anak gitu loh. Jadi tapi yang mungkin yang langkah awal saya tadi kan saya sudah mengatakan saya sudah menghubungi kurikulum dan mungkin saya akan mendekati guru wali kelas atau mungkin guru mapel yang dekat dengan beliau untuk mengetahui apakah beliau sedang ada masalah sehingga melakukan begitu Mumel. Iya, oke Ibu. Jadi eh, Ibu yang akan Ibu lakukan adalah Ibu akan menghubungi rekan sejawat yang dekat dengan guru tersebut ya Bu ya. Betul, Dan meminta bantuan untuk bagian kurikulum untuk berbicara dengan guru tersebut ya Ibu ya. betul betul Mumel, betul. Iya. Ada lagi Bu kira-kira yang mungkin bisa Ibu lakukan? Sementara itu baru itu sih yang kepikir sama saya, Bu Mel. Karena kan saya sudah bertanya kepada siswa, udah juga bertanya pada kurikulum. Cuman saya kan belum berbicara sama guru mapel atau guru wali kelas atau mungkin guru mapel yang dengan guru tersebut. Jadi mungkin saat ini saya masih karena jujur saya belum berani ngomong ke guru yang bersangkutan langsung gitu ya Bu ya. Karena apa namanya Eee, saya mungkin ngerasa, bukan ranahnya untuk bertanya kepada beliau, kok tumben memberikan hukuman fisik gitu. Jadi saya lebih memberikan kepada, bagian kurikulum. Oke, baik Ibu. Rencananya sangat baik sekali supaya tidak terjadi kesalahpahaman juga ya mungkin Bu ya. Jadi lebih Iya, menyerahkan kepada bagian yang berwenang ya Bu, yaitu bagian kurikulum. betul Iya, betul, Bu. Ibu. Jadi kapan nih Ibu akan melakukannya Bu?
Kalau aku ke kurikulum mah sudah ya, saat itu juga, hari itu juga, Bu. Mungkin saya akan mendekati ya, kalau ketemu guru mapelnya kan, tidak selalu ada di ruangan, jadi mungkin Iya, saya harus membuat janji dulu ya dengan guru wali kelas atau guru mapel yang mendekat dengan beliau. Jadi tapi insya Allah dalam waktu minggu-minggu ini sudah ada aksi yang saya lakukan untuk bertanya, ke wali kelas maupun kepada, teman-teman yang mungkin dekat dengan guru tersebut, Bu. baik Bu. Jadi kapan nih? Maksud saya selain dari guru pelajaran yang lainnya, kira-kira apa nih? Kepada siapa lagi Ibu akan meminta bantuan? Selain pada kurikulum yang Saat tadi ini kan dengan guru yang terdekat juga. kepala sekolah kita terlalu jauh gitu. Iya betul. Mungkin harapannya sih setelah ada dari kurikulum, wali kelas juga kayaknya lebih lebih apa ya, lebih, sesuai ya untuk menanyakan keadaan mungkin karena laporan dari anak walinya langsung, walaupun saya pun guru BK, cuman ya saya menghindari, apa namanya, kesalahpahaman antara guru tersebut sama saya. Khawatir dia merasa dilaporkan atau segala macam. Tapi sementara saya belum ada rencana lain, sementara itu dulu aja sih, Bu Mel. Oke, baik Bu. Itu rencana yang sangat baik sekali. Jadi bolehkah Ibu kembali apa yang menjadi komitmen Ibu untuk melakukan hal ini, Bu? Mengungkapkan kembali apa yang menjadi komitmen Eee, Ibu. saya Saya harus mengetahui alasan beliau menggunakan hukuman fisik kepada siswa, karena semata-mata kesepakatan kelas itu dilakukan kesepakatan antara dua belah pihak, itu antara guru mapel dan siswa tersebut. Kemudian saya juga harus mengetahui, konsekuensinya apakah ada cara lain untuk bisa diganti dengan cara yang lain supaya tidak menggunakan hukuman fisik. Dan saya sebagai guru itu setidaknya harus memihak kepada siswa agar mereka juga merasa nyaman untuk belajar dan tidak takut untuk, kembali belajar pelajaran tersebut, benar, itu mungkin. Baik Ibu, komitmen yang sangat baik sekali. Nah, Ibu Yudit, eh Begitu, Bu. iya, Ibu Yudit, bagaimana apakah menurut Ibu Yudit ketika Ibu Yudit sudah melakukan itu, apakah kita perlu melakukan pertemuan kembali, Ibu? Kalau saya menemui kendala, ya sepertinya saya membutuhkan pertemuan kembali dengan Bu Melisa ya, supaya saya juga ada teman sharing untuk mengatakan perilaku atau tindakan saya itu tepat atau tidak. Kayaknya, menunggu tindak lanjut berikut, misalkan kalau dari kurikulum ternyata sudah ada jawaban, berarti ya tidak memerlukan kembali bertemu dengan Bu Melisa, tapi sepertinya kalau misalkan belum ada jawaban dari kurikulum juga atau dari pihak-pihak, teman-teman lain atau wali kelas, saya mungkin akan menemui Bu Melisa lagi. Oke, Bu, saya siap ya. Saya menunggu kabar dari Ibu. Mungkin Siap. kita setelah ini menunggu kabar dari Ibu, mungkin kita akan ada pertemuan jika hal ini eksekusi dari masalah ini belum terlaksana dengan baik. Baik Oke, Bu Ibu Melisa, Yudit, terima ada lagi kasih hal banyak. yang Ibu Yudit ingin sampaikan? Tidak ada Bu Melisa, sepertinya cukup. Saya terima kasih banyak untuk mendengar sharing hari ini. Oke, terima kasih Ibu Yudit untuk waktunya. Iya, terima kasih juga Bu Melisa waktunya. Selamat Ya, semangat terus ya Ibu ya. siap Bu, terima kasih banyak. Oke, Ibu Aan, saya sudah melakukan coaching dengan Ibu Yudit. Bagaimana menurut Ibu Aan? Baik, Bu Melisa. Di sini saya mencatat apa yang saya lihat dan saya dengar ketika Bu Melisa melakukan coaching terhadap Bu Yudit. Di awal, Bu Melisa menyapa dengan akrab, melakukan pendekatan yang berorientasi pada koci, bahkan menawarkan bantuan pada koci. Hal ini merupakan langkah membangun kepercayaan koci terhadap Bu Melisa, yang dimana koci tidak ragu untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dialaminya. Bu Melisa pun nampak memperhatikan ungkapan koci, juga mengklarifikasi untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan koci dipahami oleh Bu Melisa sebagai coach. Bu Melisa menggali permasalahan koci lebih dalam dengan pertanyaan terbuka dan memberdayakan koci untuk menemukan langkah yang akan ditempuh koci untuk mengatasi masalahnya. Kemudian, Bu Melisa juga sudah memberdayakan koci
dalam penemuan solusi dengan menanyakan pada koci siapa saja yang akan diminta bantuan oleh koci, apa rencana koci untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Bu Melisa sudah memfasilitasi koci untuk mengadakan tindak lanjut pada coaching berikutnya. Dengan memberdayakan koci, Bu Melisa telah memberikan ruang pada koci untuk mengekspresikan pemikiran, perasaan, dan ide koci tanpa interupsi, memberdayakan koci dengan menguatkan potensi koci untuk mengatasi permasalahannya. Bu Melisa sudah melakukan coachingnya. Bagaimana menurut Ibu Melisa ini tentang menilai sendiri performa dalam kompetensi memberdayakan koci yang tadi? Iya, saya menilai bahwa saya tadi sudah berusaha ya Bu untuk tidak memberikan saran atau berbagi pengalaman. Saya tetap berusaha untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya, dan saya berusaha untuk merangkum yang sudah diungkapkan oleh coach saya, walaupun mungkin tadi agak terhambat dengan sinyal, ada beberapa bagian yang kurang tertangkap dengan baik oleh saya, tapi saya sudah berusaha untuk bukan membuat suatu kesimpulan sendiri sebagai asumsi, tapi lebih untuk menegaskan apakah benar ya yang ini yang menjadi masalah bagi coach saya. Baik Bu Melisa, berdasarkan hasil coaching yang dilakukan barusan, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Melisa ke depannya? Mungkin ketika kita melakukan coaching secara daring, terkadang kendalanya adalah sinyal, sehingga ada bagian-bagian yang terputus-putus dan tidak dapat menangkap secara utuh cerita yang tadi disampaikan, masalah yang tadi disampaikan oleh coach tadi, dan mungkin ini menjadi catatan buat saya sendiri, sehingga ketika memulai coaching sebaiknya saya memeriksa memeriksa apa ya, sinyalnya atau mungkin keadaan, tempat dan sebagainya supaya benar-benar membuat nyaman terutama untuk coaching-nya sendiri, Bu. Dan mungkin yang mungkin saya bisa tingkatkan yaitu memberdayakan coach selain menggali ide-idenya mungkin dengan pertanyaan yang berbobot ya, Bu, ya. Tadi saya tadi juga masih agak ragu-ragu apakah pertanyaan-pertanyaan saya apakah sudah termasuk pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan mungkin ini yang akan saya kembangkan dengan sering melihat praktek coaching atau bahkan melakukannya sendiri terutama dengan rekan-rekan saya sendiri, Bu, supaya ini semakin terlatih dan boleh menolong rekan-rekan saya nanti di sekolah. Berarti ini termasuk ke rencana tindak lanjut Bu Melisa selanjutnya ya? Betul, Bu. Ya, jadi ya dengan selalu melakukan praktek coaching ini, terutama dengan rekan-rekan sejawat saya di sekolah, dan juga lebih banyak untuk memperhatikan coaching-coaching yang sudah ada. Lebih banyak mencari sumber-sumber lain untuk bisa melihat bagaimana sebaiknya coaching itu dilakukan. Oke. Bu Melisa, apa nih yang Ibu Melisa dapatkan dari proses ini? Iya, terima kasih Bu Aan sudah membantu saya untuk menemukan apa yang menjadi hambatan saya sehingga saya dapat merencanakan tindakan yang akan saya lakukan yang tadi sudah saya ungkapkan tadi kepada Ibu Aan, dan saya jadi tahu bahwa sudah sejauh mana saya melakukan coaching ini. Itu Bu yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini. Oke Bu Melisa, sepertinya cukup sampai di sini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya Bu Melisa. Terima kasih Ibu Aan sudah membantu saya juga. Semoga kita bisa bertemu kembali, Bu. Iya, sama-sama Bu Melisa.